Sesi kedua ini adalah kisah beliau secara pribadi bagaimana bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan tentang awal orang tua mendapatkan hidayah, Ustaz. Kalimat kaligrafi la ilaha illallah yang dicabut ternyata mengiang-ngiang di kuping. Betul. Nah, kalau untuk Ustaz sendiri awalnya bagaimana, Ustaz? Apakah ada momen yang mungkin momen itu tidak akan terlupakan sama sekali, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah papa dan adik masuk Islam, ada waktu itu pendeta studi saya, namanya Om Ruslim, biasa dipanggil di gereja waktu itu, bilang begini, Islam itu virus. Kalau virus ini nggak dicegah, maka virus itu bisa menjangkit kalian. Sekarang apa proteksi yang harus kalian lakukan berdua? Kalian tuh maksudnya saya dan mama. Karena ini masih berdua yang belum menjadi Islam. Betul. Ya. Kemudian kami bertanya sama gereja, apa yang kalau begitu harus kami lakukan sebaiknya? Nah, maka disarankan bahwa kalian harus keluar dari rumah itu. Nggak boleh satu rumah lagi dengan orang yang sudah murtad dari Yesus. Maka kamu harus pindah, harus keluar rumah, nanti kita siapin tempat, nggak usah kamu pikir tentang kehidupan kamu. Gereja nanti yang akan memberikan kehidupan sama kamu. Akhirnya oke, kami setuju-setuju aja. Namanya biasa, kita biasa hidup di gereja. Saya juga dulu disebut sales gereja gitu ya. Mama saya juga penginjil, kenapa harus khawatir kan begitu. Akhirnya saya setuju, mama setuju, tapi kemudian mama saya bilang begini, boleh nggak kami berdua pamitan baik-baik, kemudian sedikit pressure kepada papa dengan ancaman kalau papa nggak kembali dan adik-adik anak-anak yang perempuan ini nggak kembali ke Kristen, kami pergi dari rumah. Siapa tahu dengan ada tekanan begitu, dia berpikir ulang gitu ya. Oke deh, kalau sekedar pamit nggak apa-apa kan gitu kan. Ya udah, kami kembali ke rumah dalam rangka pamit-pamit, kemudian pengen pergi dari rumah. Nah kemudian di situ mulai terjadi inilah pembicaraan awal. Jadi mama membuka dengan papa bahwa ini dari gereja dan kami sudah memutuskan bahwa kami akan pergi dari rumah kalau papa dan anak-anak, maksudnya adik-adik saya 2 perempuan itu, meneruskan di Islam. Ya, kami akan pergi dari rumah ini. Tapi kalau mau kembali ke Kristen, kita akan tetap sama-sama. Gitu ya. Jawaban papa saya yang waktu itu cukup mengherankan saya adalah dengan santai dia bilang, ya sudah kalau begitu keselamatan masing-masing aja nggak apa-apa. Bilang itu. Itu yang membuat saya sebetulnya gregetan, gemes. Karena sosok papa waktu itu yang saya kenal, yang saya tahu adalah orang yang sangat penyayang sama keluarga. Kok ini tiba-tiba dengan seenak dia bilang begitu? Saya kan nggak rela. Akhirnya kemudian saya bilang, emangnya apa sih di Islam yang membuat papa itu sampai kekeh ya mempertahankan Islam walaupun kehilangan anak dan istri? Mungkin juga bertanya, was, kayaknya papa ini sudah tidak sayang lagi sama anak. Iya, sebetulnya salah satunya itu. Cuma pertanyaan saya seperti itu modelnya, bukan terus terang dia. Jadi saya tanya, kenapa, ada apa di Islam kok sampai membuat papa itu sampai itu tadi ya, tega ya kepada anak dan istri. Papa cuma bilang, loh, karena yang papa miliki sekarang ini adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu mahal harganya. Dunia dan isinya pun tidak sanggup membeli kebenaran ini. Mama bingung, emangnya apa yang benar kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian siap mendengarkan, papa akan jelaskan. Nah mulailah, oke silakan jelaskan sama kami. Kalau sama pendeta-pendeta papa nggak mau jelasin, karena tadi jawabannya nunggu hari kiamat itu kan gitu ya. Sama kami jelaskan lah, kenapa jadi Islam, kenapa meninggalkan Yesus. Nah papa mulai membuka dialog itu dengan satu kalimat sederhana. Sebetulnya, papa itu tidak meninggalkan Yesus. Dengan menjadi muslim, papa itu menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Mana bisa, jelas yang namanya pengikut Yesus itu orang Kristen. Makanya orang Kristen disebut Kristen. Artinya apa? Dari kata Kristus, pengikut Yesus. Kan begitu. Mana ada orang Islam kan Muhammad nabinya. Kan bilang gitu kan. Enggak. Karena banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang dilakukan Islam tidak dilakukan orang Kristen. Ya. Contoh, Yesus disunat ketika umur 8 hari di kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Bunyinya itu, dan ketika genap 8 hari ia dalam kurung Yesus ya, disunat. Jadi ada kata-kata disunat. Mana orang Islam? Mana orang Kristen? Ya, mayoritas orang Kristen tidak mau disunat karena Paulus melarang sunat itu. Ya, ada memang dari mereka yang disunat, tapi alasannya bukan alasan teologis, tapi alasan medis, ya, karena untuk kesehatan. Tapi kalau menurut iman Kristiani,
ya Paulus bilang dilarang disunat, maka mereka sampai sekarang banyak yang nggak disunat. Nah, tapi Muslim semua laki-laki wajib disunat. Ya, berarti satu hal membuktikan bahwa orang Islam mengikuti ajarannya Yesus. Yang kedua, Yesus mati pakai kain kafan. Ya, Lukas pasal 23-53 di Perjanjian Baru itu. Ya. Dan ketika ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu menguburkannya di dalam bukit batu. Ini beberapa yang masih saya hafal, tidak semuanya udah lupa memang sekarang itu ya. Tapi kemudian dirubah sama tradisi gereja. Ya, tradisi gereja sekarang upacara pemakaman orang Kristen berbeda dengan yang dilakukan zaman Yesus ketika mati di kayu salib. Tuhan mereka mati dikafani dulu kain lenan, kalau sekarang mungkin namanya kain mori kan begitu. Tapi tetap sama-sama dikafani, ada tulisannya di Injil itu. Sampai sekarang masih ada. Nah, kenapa sekarang matinya justru pakai jas, pakai dasi, ya? Ada salon mayat, ya? Matinya lebih ganteng daripada masih hidupnya. Betul. Kan gitu ya. Ini kan ironis. Jadi orang Islam yang mengikuti Yesus, kan gitu ya. Kemudian lagi salah satu lagi misalnya yang lazim, yang umum sudah kita dengar, orang Islam tidak boleh makan babi, diharamkan makan babi. Ya, tapi orang Kristen makan babi itu boleh-boleh saja. Karena Paulus bilang semua makanan itu halal. Jadi nggak ada yang haram buat orang Kristen. Padahal sudah jelas di Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8, di sana ditulis haram makan babi. Tapi alasan orang Kristen haram makan babi yang ditulis di Injil itu, di Alkitab itu babi hutan. Karena sekarang teksnya berubah, juga babi hutan. Kalau Alkitab sebelum tahun 70, tulisannya cuma juga babi. Jadi semua babi. Kemudian yang edisi revisi setelah tahun 70 ditulis juga babi hutan. Jadi ada kata hutan yang sekarang di Injil yang dipegang sama orang Kristen sekarang sudah ada tambahan babi hutan. Jadi yang dilarang babi yang di hutan, Ustadz. Ya, kalau babi yang di pejagalan, yang dipelihara boleh kan gitu. Gitu, baik. Nah, ini alasan mereka. Nah, itu salah satu. Nah, kita diskusi tentang ini, masalah ini selama 4 bulan. Dari mulai tradisi-tradisi gereja, dari mulai gereja sendiri, bagaimana pelaksanaan ibadat orang Kristen. Ini yang membuat akhirnya selama 4 bulan diskusi Islam Kristen, saya dan mama saya justru alhamdulillah terbuka hati kami, pikiran kami untuk menerima Islam. Karena banyak hal yang saya tanyakan ke gereja tidak memperoleh jawaban. Banyak hal yang saya tanya sama pendeta tidak memperoleh jawaban. Jadi banyak hal yang justru ketika ditanya sama Papa bisa jawab. Padahal Papa umurnya baru di Islam. Nah, ini yang subhanallah. Ini yang membuat kita akhirnya alhamdulillah selama 4 bulan justru kami bergeser. Kami lebih senang kok mendengarkan kisah tentang bagaimana kebenaran Islam. Daripada tentang Kristen, setiap ditanya nggak bisa jawab. Saya tanya sama pendeta studi nggak bisa jawab. Tanya sama yang lain nggak bisa jawab juga. Buntu semuanya. Intinya alasannya adalah bahwa iman itu bukan kepada perdebatan. Iman itu bukan untuk didebatkan, ini jawaban pendeta. Iman itu untuk diyakini, dipercayai 100%, tidak boleh ada keraguan-raguan. Cuma itu aja. Ya sudah, ini selalu ditelan mentah-mentah. Walaupun ada 1000 pertanyaan, tidak perlu bertanya karena jalan pikiran Tuhan tidak sama dengan jalan pikiran manusia. Itu jawabannya. Jadi selama ini orang tua Papa ini, Bapak, apakah tidak ada penekanan dari beliau untuk kita harus masuk ke Islam bersama Ibu? Jadi alhamdulillah kalau Papa waktu itu tidak pernah memang mengajak kita masuk Islam. Tapi caranya pinter. Karena dia tahu kalau dia mengajak secara langsung pasti tidak akan diterima. Nah, caranya adalah sebetulnya mengajak juga, tetapi mengajaknya ini dengan bukti-bukti. Jadi dia lebih kepada membeberkan dulu faktanya, buktinya. Nah, baru terakhir kita disuruh mikir. Ya terserah kalian orang-orang dewasa, kalian orang-orang yang cukup cerdas, apakah kalian mau mengikuti sesuatu yang tidak jelas atau mengikuti sesuatu yang jelas. Jadi cuma itu aja kalimatnya, tapi tidak dalam bentuk ayo kamu masuk Islam, nggak pernah seperti itu. Allahu Akbar. Nah, Metode Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah Insya Allah. dilakukan beliau ketika menghancurkan patung-patung kecil, betul. kemudian meninggalkan patung besar. Satu pertanyaan ini, Ustaz. Apakah orang tua atau Ustadz sendiri pada saat diajak oleh orang tua, apakah tidak merasa, wah ini kayak sesuatu yang baru nih? Apakah tidak ada was-was pada saat itu, Ustaz? Ya, sebetulnya banyak sekali ya perasaan ini berkecamuk. Bahkan kalau masalah was-was itu masih ada ketika awal jadi Islam.
Nah, itulah nikmatnya. Makanya moto hidup saya sekarang dan di pesantren yang saya rintis di Gunung Kidul, mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami. Jadi kebenaran dan kemuliaan Islam itu satu proses. Yang kedua, bisa dibuktikan. Nah, itulah yang melahirkan keyakinan yang membaja. Maka disebut al-hadid kan gitu. Artinya besi kan ya, biar kuat seperti besi. Itu tadi ya. Jadi was-was itu pasti ada. Setiap mualaf mesti mengalami itu. Walaupun dia udah jadi Islam, di awal mesti banyak hal sekali pertanyaan dan hal-hal yang membuat dia masih was-was. Tapi itu tadi, kebenaran harus dibuktikan. Maka pembuktian kebenaran Islam inilah yang menjadikan kami yakin. Nanti akan kita tambahkan lagi. Terkait dengan orang tua yang membaptis seorang atau keluarga muslim, Ya. apakah ada iming-iming tertentu yang diberikan oleh seorang Nasrani ketika membaptis seorang keluarga muslim, Ustaz? Iya. Jadi termotivasi oleh ayat di dalam Alkitab Matius 28 ayat 19. Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini disebut di dunia misionaris, ini disebut ayat amanat agung namanya. Dari Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen dan misionaris untuk mencari domba-domba yang hilang. Jadi untuk menarik lagi mereka-mereka di luar Kristen supaya masuk ke dalam Kristen. Maka dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Jadi ada bahasa di Alkitab itu, kamu harus tulus seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Atau bahasa kita tuh sering disebut inilah namanya misi serigala berbulu domba gitu ya. Iya. Jadi harus cerdik ya, seperti ular, tulus seperti merpati. Maka aplikasi di lapangannya yang dilakukan oleh para misionaris tentu bagian-bagian tertentu ada yang menjalankannya dengan bantuan-bantuan ya. Seperti sembako ya sembakonya minimal beras, mie instan ini kan yang paling gampang ya. Kemudian ada juga beasiswa sekolah, ada juga bantuan pekerjaan, ada juga bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari objek penginjilan yang akan kita targetkan. Dari orang tua, Ustaz, apakah tidak ada perasaan bersalah ketika membaptis seorang muslim karena orang tua Ya. sudah masuk Islam? Papa saya ketika jadi Islam langsung jatuh sakit. Jatuh sakit dan sempat dirawat di beberapa rumah sakit. Ya. Yang kemudian ketika ditanya apa yang menjadikan beban pikiran papa saya oleh waktu itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Jawa Barat, namanya Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan, sekarang sudah almarhum, bertanya, apa sih sebetulnya jadi beban pikiran Pak Rudi itu apa setelah jadi Islam? Pak Rudi udah enak, jadi Islam tuh udah diampunin dosa-dosanya kayak bayi baru dilahirkan. Gitu. Terus bapak saya cerita, begini Pak Kiai, yang saya jadi pikiran saya itu, saya ini masuk surga nggak Pak Kiai? Masuk surga insya Allah, kan, kata Pak Kiai kan gitu. Nah, kalau saya nanti masuk surga, saya khawatir nanti saya didemo oleh, karena Satu keluarga tadi. bukan cuma satu keluarga. Bukan cuma satu Jadi papa saya cerita, papa saya itu selama karir menjadi pendeta itu, ya dari awal dia jadi misionaris sampai dia jadi pendeta sampai masuk Islam itu sudah lebih dari 3.000 orang masuk Kristen dan sudah dibaptis di dalam tangan dia, di bawah tangan dia. Jadi saya membayangkan 3.000 orang yang pernah saya kristenkan itu berdemonstrasi sama saya, ya itu gara-gara dia. Harusnya saya yang masuk surga, dia yang masuk neraka kan gitu. Ini gara-gara dia, akhirnya saya yang masuk neraka, kok dia masuk surga kan gitu. Itu yang jadi pikiran papa saya, akhirnya sampai sakit. Nah kemudian Pak Kiai ketahuan, Pak Kiai menjelaskan, Pak Rudi di surga nggak ada orang demonstrasi seperti di kita. Nah kalau begitu yang harus saya lakukan apa supaya saya ini tenang hati saya. Nah kemudian Pak Kiai, disitulah untuk pertama kali saya mengenal istilah dakwah. Ya, jadi Pak Kiai menjelaskan Pak Rudi dan keluarga sekarang harus berdakwah, baik kepada orang-orang yang pernah dikristenkan maupun dakwah kepada orang Islam, juga kepada orang-orang yang belum jadi Islam. Jadi dakwahnya itu 3. Itu. Nah, jadi alhamdulillah ketika tanggal 23 Februari 2003 papa saya dipanggil Allah meninggal. Beliau sudah berhasil mengembalikan sekitar 70 orang lagi untuk kembali ke Islam dari yang pernah dimurtadkan tadi ya. Jadi the power of dakwah adalah berbagi. Iya betul sekali, alhamdulillah. Tadi disebutkan ada 3 tipe. Dakwahnya dikhususkan kepada orang Islam mungkin, atau mempertahankan bagaimana iman itu harus dijaga, kemudian kepada non Muslim. Iya betul. Itu mengajak mereka untuk masuk. Iya betul. Baik, satu pertanyaan terkait dengan ajaran ini, Ustaz, dari Bapak Zulkifli dari Aceh. Iya.
wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk membangun sebuah masjid. Nah, kalau misalkan di Nasrani, apakah di dalam Injilnya ada juga perintah untuk membangun sebuah gitu. gereja? Iya. Terima kasih, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau di Islam membangun semua masjid itu adalah perintah dari Allah dan Rasulullah, kan begitu ya. Jadi hadisnya terkenal, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Allah Akbar. Tapi kalau di Kristen apakah ada perintah bangun gereja? Ya akhi, dimanapun antum berada, jangankan perintah bangun gereja, kata gereja saja di dalam Injil itu tidak ada. Jadi boleh dicek, dicari, ditanya sama orang Kristen, bahkan sampai Sri Paus sekalipun, ya, di Alkitab yang mereka pegang itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, tulisan gereja saja tidak ada. Jadi bagaimana perintah bangun gereja kalau tidak ada tulisannya aja? Beda dengan kita di masjid. Kata masjid di dalam Al-Quran disebut berkali-kali. Contoh aja misalnya di surat At-Taubah 18 kan. Innama ya'muru masajidallah, ditulis kata masjid. Ya kan? Awal surat Al-Isra ya tentang Isra Mi'raj ya, dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, semua disebut kata masjid. Jadi menandakan bahwa masjid ini adalah tempat ibadah yang sah, legal, langit, dunia dan akhirat gitu ya, bukan cuma sekedar di dunia saja. Tapi kalau gereja, tidak ada kata gereja di dalam kitab sucinya orang Kristen. Karena gereja itu berasal dari bahasa Portugis, asal katanya igreja, yang artinya tempat berkumpul. Maka sekarang orang Kristen sekarang banyak aliran-aliran Kristen yang mendefinisikan gereja itu tidak mesti harus satu bangunan yang ada salibnya, ya kemudian seperti ini bentuknya. Ruko bisa dijadikan gereja, mall bisa dijadikan gereja, kan begitu sekarang. Diskotik sekalipun bisa dijadikan gereja sama mereka, dan lain sebagainya. Itulah kelebihan Islam. Satu penelpon kita terima dulu di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Bustanuddin di Solo, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, kita baca Al-Quran, kata-kata Yesus tidak ada ketemu dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kita ketemui Nabi Isa. Apakah kapan berubahnya Nabi Isa ini berubah menjadi Yesus, Ustaz? Kemudian ibadah orang Kristen sekarang ini, apakah betul-betul menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Isa? Begitu, mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya. Sebab kalau sekarang ini umat Kristen kan hari Minggu ke gereja. Ya. Apakah Nabi Isa dulu menetapkan hari Minggu kamu ke gereja? Mohon penjelasannya Ustaz. Perubahan Yesus menjadi Isa ini, Isa ini menjadi Yesus, Ustaz. Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebut kata-kata Yesus. Ya. Yang ada Nabi Isa, bagaimana ini, Ustaz? Yesus itu kan bahasa Indonesia, Pak. Ya, jadi kalau dicari di Al-Quran tentu nggak ketemu karena Quran berbahasa Arab. Kata Yesus itu bahasa Indonesia. Di dalam Injil sekalipun yang ada tulisannya Yesus itu kan yang terjemahan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Ibraninya bukan Yesus, ya. Tapi ada kata Yesua di sana, gitu ya. Nah, jadi ini permasalahan transliterasi bahasa dari bahasa asli kemudian menjadi bahasa Indonesianya, ya. Nah, tapi saya tidak mengupas dalam tentang itu karena saya bukan ahli bahasa, karena ini perlu waktu khusus. Tapi nanti kalau Bapak mau hadir jam 8 nanti ada acara seminar nasional perbandingan agama yang mengupas salah satu topiknya adalah tentang Yesus menurut Islam dan menurut Kristen. Nah, nanti jam 8 di Gedung Lan lantai 2 di Jalan Baruga apa tadi ya, agak lupa. Nah, itu Bapak bisa hadir. Ya, jadi atau nanti mungkin dicari informasinya tentang hasil makalahnya. Ada makalah saya, tulisan saya tentang Yesus dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Kristen. Itu lebih detail di situ. Kemudian kalau masalah perbedaan ajaran sekarang orang Kristen yang tidak sama lagi dengan Nabi Isa, jelas ya. Jangankan itu tadi di dalam gereja. Jangankan tentang ajaran yang namanya gereja tadi yang saya jelaskan, yang tidak ada dalam teks aslinya saja berani mereka imani, kan gitu. Apalagi hal-hal lain, ya banyak sekali. Ya kalau bahasa kita itu bid'ah yang dilakukan oleh orang Kristen, ya yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Yesus yang asli. Nah ini yang jadi kita prihatin, ya. Maka
bersyukurlah kita orang Islam karena pedoman kita Quran dan juga Sunnah Rasul yang sudah jelas ada standarisasinya semuanya itu. Baik, Ustaz. Di dalam ini penanya dari Purwokerto ini, Ustaz. Ya. Di dalam kitab Injil, apakah ada juga larangan untuk tidak mengkonsumsi babi dan seterusnya, Iya. termasuk minuman keras atau bagaimana? Ya, tadi saya sudah sebut ada di kitab Imamat 11 ayat 7 tentang larangan makan babi. Iya. Ya. Minuman keras juga ada. Jadi nanti antum caranya kalau mau tahu lebih banyak tentang ayat-ayat Injil dengan lebih komprehensif dan juga jelas bisa ini download aplikasi Alkitabtronik namanya. Nah, kalau nanti sudah di-download, sudah ada aplikasi itu di bawahnya ada ini konten tentang searching ayat. Masukkan aja di situ tentang misalnya minuman keras gitu, atau khamar atau minuman beralkohol. Klik aja nanti, klik pencarian, nanti muncul di situ. Apakah ada pelarangan, apakah ada perintah dan lain sebagainya. Itu lebih bagus karena kita merujuk pada sumber aslinya. Dari situ kita bisa belajar ternyata subhanallah Quran itu lebih lengkap ketimbang Injil. Taib. Dua pertanyaan dari hamba Allah nih, Ustaz, terkait dengan mendapatkan hidayah. Ya. Sudah sejak berapa lama masuk Islam, Ustaz? Saya masuk Islam tanggal 1 Mei tahun 1994. Jadi sudah kurang lebih 21 tahun. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Baik. Menjadi seorang Nasrani sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang di dalam hati bahwa kenapa kok kitab Injil seorang Nasrani itu selalu ada revisi? Ya. Apakah ada pertanyaan seperti itu dari diri Ya. sendiri? Inilah Masya Allah ya, kebenaran dari Quran ya. Allah bilang bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ya. Ila akhiri ayat. Dulu itu eranya saya nggak pernah merasa ada sesuatu yang aneh, yang janggal. Walaupun di setiap materi, karena dulu saya juga sekolah di International Student of Bible Society di Jakarta Barat, di sekolah misionaris. Ya, itu juga mengupas tentang Alkitab, tentang Injil. Ia disampaikan sama mereka, tidak ditutupi. Ini ayat dari mulai kanonisasi Alkitab namanya materinya. Jadi bagaimana proses pengumpulan Injil menjadi sebuah mushaf kalau kita gitu ya, atau menjadi sebuah kitab sekarang. Setiap revisi-revisi itu kita baca, ini misalnya contoh ada Alkitab tulisannya RVS atau Revised RSV maaf, Revised Standard Version. Kan jelas itu edisi revisi standar. Tidak terbersit sama sekali di pikiran saya bahwa iya ya kok ada revisi. Itu ya Masya Allah yang membuat saya justru bersyukur ketika sudah mendapatkan hidayah Allah masuk Islam, semua itu Allah buka. Allah buka mata hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Jadi seolah-olah ada hijab besar, hijab kelam ini ya, yang kemudian Allah angkat sehingga baru kita bisa melihat kebenaran Islam setelah hidayah itu Allah berikan. Nah itulah subhanallah. Maka bersyukur kita. Jadi kadang-kadang dialog sama orang Kristen tentang bagaimana Alkitab, sekalipun mereka ditunjukkan, pernah waktu di Samarinda debat sama seorang pendeta, nggak usah saya sebut namanya, ya dari Jakarta. Kita sebutkan semua yang fakta-fakta di Alkitab atau Injil yang tidak benar, semua berdasarkan ayat-ayat Injil. Karena saya punya buku karangan saya, judulnya Injilku yang ternoda. Di situ 100% tidak ada Quran, semua Injil semua. Membedah habis tentang bagaimana ada pornografi dalam Injil, bagaimana tentang ayat-ayat yang menyesatkan, ada tentang pertentangan, ayat-ayat tidak masuk di akal, semua diungkap. Jawabannya apa? Iman kami Ustadz bukan hanya kepada Injil yang ada di dalam teks ini, tetapi kepada Yesus sebagai firman itu sendiri. Ya sudah selesai, nggak perlu kita dialog namanya kan gitu. Namanya dialog itu kan membuka debat ilmiah ya. Tapi kalau sudah keyakinannya cuma membabi buta ya tidak bisa ditakati kan gitu. Itulah fungsinya hidayah. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan ini dari Bapak Ari yang ada di Batang ini, Ustaz. Mungkin langsung motivasi juga. Paman beliau ini atau paman mertua beliau dulu seorang muslim, hanya karena istrinya disembuhkan oleh seorang non-muslim, sembuh dari kanker payudara, seorang pendeta yang menyembuhkan, dan beliau juga diberikan pekerjaan, akhirnya menjadi murtad. Pandangan Ustadz bagaimana tentang hal yang seperti ini, dan mungkin bisa diberikan motivasi bagi seorang yang beriman untuk bisa menjaga hidayah itu, Ustadz? Iya, Masya Allah. Jadi memang akidah yang kuat ya, itu adalah akidah yang betul-betul berpasrah diri kepada Allah dan menerima setiap kodoknya Allah, ketetapan Allah, baik maupun buruk. Itu kan iman kita. Ya. Terkadang memang ada saudara-saudara kita yang dalam ujian hidupnya tidak sanggup bertahan dan mempertahankan iman dan akidahnya. Ini yang saya
sedihkan ya. Memang di dalam dunia misionaris Kristen banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan, yaitu diantaranya adalah metode healing dengan cara pengobatan. Jadi mereka bikin acara penyembuhan ilahi. Mereka menganggap bahwa pendeta-pendeta ini adalah titisan Kristus Yesus. Yang mukjizat Tuhan Yesus itu adalah bisa menyembuhkan orang sakit kan gitu ya. Bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi mereka menganggap bahwa pendeta ini adalah titisan Kristus yang bisa melakukan hal yang sama. Makanya mereka bikin acara penyembuhan massal dengan, kalau menurut saya, bahasa saya sering saya bilang bahwa satu-satunya sales yang paling gila sedunia adalah sales gereja. Kenapa? Karena mereka kalau bikin promosi kegiatan luar biasa. Yang buta bisa melihat kan gitu. Betul. Yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Ini mana ada dokter yang sanggup. Misal dokter THT bikin di papan pengumumannya begitu. Yang tuli bisa mendengar, ramai pasiennya yang datang situ. Tapi begitu nggak terbukti, ya bisa dikeroyok tuh dokter kan gitu. Tapi kalau sales gereja berani. Ya, jadi mereka berani mempromosikan dengan begitu hebat karena keyakinan pada Yesus itu. Nah, inilah yang sebetulnya nggak dipahami oleh sebagian kita umat Islam. Ketika kita menghadiri acara umat lain, ya berarti kita sudah berlepas dari tali Allah, kan gitu. Apalagi ketika kita kemudian mulai mempercayai akidah orang lain masuk ke dalam hati kita, maka setan sudah mulai memasuki relung-relung hati kita yang tadinya harusnya bersih pada Allah. Bahkan ketika kita mulai merasakan, oh iya ya, ternyata setelah didoain pendeta, ternyata ada perubahannya. Maka sudah, siap-siaplah ya, akhirnya kita bisa keluar dari Islam yang indah ini. Maka jangan salahkan Allah, bukan berarti Allah itu nggak punya kemampuan apa-apa, Yesus lebih hebat, tidak. Kenapa? Mari kalau memang mau berani beradu sakti, panggil pendeta, panggil kiai, silahkan doakan. Tapi kan enggak. Ini semua tadi permainan, ya sugesti, permainan keyakinan, kepercayaan yang ditanamkan begitu tinggi. Karena kita juga, saya pernah jadi orang Kristen, banyak juga yang gagal dan banyak juga sandiwara di dalamnya. Itu yang nggak diketahui oleh kita orang Islam, sehingga kita tertarik, akhirnya terjerumus, bahkan murtad tadi. Maka saran saya, jaga akidah kita, jaga iman kita. Kalau kita sudah yakin iman pada Allah, kepada ketetapan Allah, maka ketika dikasih sakit sekalipun, bahkan sampai mati sekalipun, ya kita harus tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan karena sakit kemudian pindah agama, ini namanya mau enaknya aja jadi Islam kan, gitu, nggak mau susahnya. Baik. Masya Allah ya. Satu pertanyaan ini Ustaz, setelah masuk Islam, apakah Ustaz mengalami kesusahan atau keluhan setelah memeluk Islam itu? Allahu Akbar, setiap kesulitan, kesusahan itu pasti ada. Tapi Masya Allah, saya merasakan nikmat. Itulah tadi. Kalau hidayah itu sudah kuat, ya. Saya pernah jadi tukang sampah gara-gara jadi Islam. Saya pernah jadi penjaga sekolah gara-gara jadi Islam. Saya bahkan papa saya tidak mampu membayar kontrakan rumah selama 7 bulan gara-gara jadi Islam. Ya, semua ibu saya harus jadi kuli cuci gara-gara jadi Islam. Ya, saya harus sekolah di sekolah yang bukan bayangan saya dulu. Saya dulu sekolah di International School. Kemudian masuk Islam, saya masuk pondok pesantren, di pondok pesantren Al-Fauzi Cipayung Bogor. Masya Allah, fasilitasnya tentu sangat berbeda dengan yang ada di sekolah Kristen. Tapi semua saya jalankan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan semua ini sia-sia. Itu keyakinan saya. Saya yakin bahwa satu saat Allah akan membuktikan ya bagaimana kebenaran Islam ini bisa saya rasakan langsung. Nah, alhamdulillah kesulitan demi kesulitan karena iman yang benar, akidah yang kuat yang saya bangun, itu semuanya bisa terlewati dan alhamdulillah sampai sekarang saya merasa selalu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah. Baik, satu pertanyaan mungkin Ustaz, atau motivasi bagi seorang yang beriman, seorang muslim untuk bisa menjaga keimanan dan akidah itu Ustaz. Ya. Sebetulnya kalau kita mau merasakan dengan yakin dan sungguh-sungguh, kita sudah termotivasi ya dengan Islam yang kita miliki. Contoh kecil. Di pesantren saya di Gunung Kidul, saya membina selain anak-anak duafa, fakir miskin, yatim, piatu yang sudah dari kecil Islam, juga membina para mu'alaf yang baru-baru masuk Islam. Ya. Yang saya tekankan misal tentang sholat, bab tentang sholat. Ya. Bukan sholat tepat pada waktu. Saya marah dan saya bikin aturan di pesantren itu, ya, akan ada hukuman buat siapapun yang di pesantren Al-Hadid,
di Gunung Kidul, sholat tepat pada waktunya. Ya. Karena ini tidak mencerminkan orang yang cinta pada Islam. Lantas yang seperti apa? Saya bilang kamu harus sholat itu bukan tepat waktu, tapi menunggu datangnya waktu sholat. Ya. Karena orang yang menunggu datangnya waktu sholat itu adalah pecinta. Pecinta itu orang yang sudah merasakan nikmatnya. Kalau tepat waktu itu kepepet dan memang udah kewajibannya kan begitu. Itu contoh tentang yang ringan aja tentang sholat. Nah, ini yang kita tanamkan sehingga buat orang-orang yang baru masuk Islam dia bisa tahu, oh ternyata kita kalau sholat itu harus kita tunggu ya. Ternyata sholat itu asik, sholat itu nikmat. Yang kedua saya selalu bilang kepada mualaf-mualaf misalnya dan juga kepada yang Islam-Islam dari lahir, apa musik atau alunan irama yang paling indah menurut antum semua? Ada yang bilang, wah apa namanya, ada yang bilang piano, gitar, musik dangdut, pop, dan sebagainya. Saya bilang salah. Buat kita yang sudah jadi Islam, coba perhatikan, simak dengan baik. Yang paling indah lantunan musik atau irama nomor satu adalah lantunan kita membaca Al-Quran. Ketika kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dulu saya bermusik. Saya musisi gereja, jago main gitar. Ya, mau susah, mau seneng orang Kristen itu main gitar. Orang mati dia bawa gitar. Dia nyanyi. Ya, orang sakit dia nyanyi. Ya. Tapi sekarang kemana-mana saya selalu bawa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu penghibur. Al-Quran itu musik yang paling indah. Yang kedua apa? Panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarkan simak baik-baik. Wah luar biasa itu indah sekali. Tenang rasanya. Tenang rasanya itu suara langit. Nah jadi bagaimana kita menanamkan keyakinan ini pada diri kita, ini yang paling penting. Kadang-kadang kita di Islam ini ya dari lahir merasa ya udah gue begini-gini aja, dari lahir juga Islam, sekarang Islam ya udah besok mati Islam, cuma gitu aja. Yang baru jadi Islam merasa berlindung di balik label mu'alafnya. Nah, makanya di sini saya menghimbau karena kebetulan saya ke Makassar dalam porsi sebagai ketua umum Forum Arimatea ya, advokasi rehabilitasi akidah, advokasi rehabilitasi imunisasi akidah yang terpadu efektif dan aktual singkatannya, yang hari ini mengadakan kegiatan seminar nasional perbandingan agama, menghimbau pada kita semua, bagi para mu'alaf atau bagi orang-orang yang masih ada di persimpangan jalan, karena banyak orang Islam yang masih ada di persimpangan jalan yang bingung ya, mau maju, mundur, kiri, kanan, maka datang ke Forum Arimatea, ya, atau ke majelis-majelis terdekat, atau datang kepada ulama, bertanya, sharing, minta petunjuk, ini yang paling penting. Karena ini yang akan mengarahkan kita menjadi muslim yang baik. Dan insya Allah salah satunya adalah Forum Arimatea, di Kota Makassar sudah ada, siap membantu memberikan pencerahan akidah buat saudara-saudara kita yang masih ada di persimpangan jalan tadi. Syukran. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz, dan sangat menginspirasi kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan iman bagi seorang muslim dan bisa menjadi peluang untuk non-muslim bisa merasakan nikmatnya yang namanya Islam, Ustaz. Baik pemirsa, sama-sama berbahagia. Semoga apa yang beliau bagikan untuk kita di pagi hari ini bisa membuahkan hasil yang baik dan menjadikan iman kita itu lebih luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan iman kepada kita seperti kokohnya sebuah batu dan kerasnya sebuah besi al-hadid sebagaimana nama beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, dan saya ucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga yang indah Firdaus. Amin amin. Baik, kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.